Pidato kelihatan wah Berbeda ya. berbeda Saya banget. sendiri belum pernah ketemu personally dengan Pak Prabowo. Nanti saya usulkan dia untuk hadir di Friends of Mary. Jadi saya akan menyebutkan ada 5 nama tokoh politik, kawan-kawan politik. Jadi saya minta Pak Sandi nanti akan menyebutkan komentar atau pandangan Pak Sandi terhadap orang tersebut. Yes. Gitu. Minta izin dulu. Boleh. Yang pertama. Satu kata ya komentarnya atau bebas. Penjelasan juga boleh. Oh, pandangan dan komentar, pengalaman mungkin, apapun. Oke. Jadi yang pertama adalah Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar orangnya sangat very athletic. Saya baru tahu dia, saya sepedaan sama dia dan dia sangat saya pikir tuh saya yang paling fit ya. Ternyata Pak Ganjar dan Bu Ganjar itu super fit. Mungkin lebih fit dari saya. Orang yang menyenangkan sekali, full sense of humor, sangat merakyat, dan beliau punya kemampuan begitu dia masuk ruangan membuat suasana itu sangat energized. Kemarin saya di UGM, kebetulan dia kan acaranya saya diundang untuk memberikan pelatihan kepada UMKM. Dia begitu masuk ruangan itu para UMKM tiba-tiba semangat dan dia memberikan juga motivasi dan inovasi-inovasinya dari penyampaian, dan dia punya kemampuan juga untuk mensederhanakan bahasa-bahasa yang sulit ya kalau untuk UMKM, tapi yang paling bisa dimengerti oleh masyarakat itu Pak Ganjar bisa lakukan. Termasuk salah satu leader yang juga turun ke bawah ya, sama seperti Pak Sandi. Karena sering turun ke bawah jadi tahu bahasa apa yang sebenarnya bisa mudah dimengerti dan disederhanakan untuk mereka juga. Oke. Dan rambutnya juga putih. Rambutnya putih. Rambutnya putih, salah satu kriteria yang diajukan Presiden. Yang kedua, Pak Anies Baswedan. Sahabat, dan dulu di 2009 saya baru saja selesai ketua umum IPMI itu saya bertemu, dan sebelumnya ketemunya di 2006 sama Pak Anies. Kita terpilih menjadi young leader dari Asia 21. Jadi untuk generasi abad ke-21 untuk Asia, dari Indonesia saya dan Pak Anies terpilih, dan di situ saya mulai kenal beliau dekat dan banyak bertukar pikiran sampai satu saat kita tahu bahwa ternyata ibu kita juga bersahabat. Jadi ibunya Pak Anies dan ibu saya juga bersahabat. Dengan Ibu Min dengan Bu Minuno, iya. Jadi sama-sama di dunia pendidikan, sahabat, dan kalau saya ngelihat dia itu kayak pendidik ya, dia karena waktu pertama kenal itu kan dia menjadi rektor Pak Ramadina, setelah itu menjadi Menteri Pendidikan. Setelah Menteri Pendidikan, nah disitulah kita our path cross, kita bertemu di penghujung. Makanya politik itu is always last minute. Di detik-detik terakhir saya mengambil keputusan, waktu itu saya kan calon gubernurnya, untuk mengajak beliau menjadi calon gubernur dan mendampingi saya untuk Pilgub di DKI. Iya, sebenarnya bukan pas cross ya, tapi kan Pak Sandi yang memperkenalkan dan mempertemukan Pak Anies ke Pak Prabowo sebenarnya. Bertemunya intersectionnya di situ ya. Iya, betul. Dan satu dan lain hal itu last minute banget gitu loh. Dan sebetulnya beliau kan sebelumnya di menteri kan. Iya. Waktu dia menjadi menteri, saya minta advice dia. Saya undang beliau sebagai Menteri Pendidikan di acara Saratoga Investment Summit. Dia datang dan saya tanya, ini ada instruksi dari Pak Prabowo, saya harus maju di DKI. Bagaimana pendapat Pak Menteri waktu itu? Maju Chief, dia bilang gitu. Dia panggil saya Chief kan, maju aja Chief. Mantap bro, dia bilang gitu. Kita lihat, nah
Saya terus mulai dari 0,00001% kan, nggak ada yang kenal saya. Di Jakarta Barat ini nih, di tempat ini nih, di bawah sini kalau nggak, saya masuk pasar orang nggak tahu siapa saya. Terus saya berkali-kali lewat, orang bilang mana sih yang namanya Pak Sandi Uno gitu. Ada acara saya kan orang diundang, saya naik gitu. Karena kan biasanya di kantoran. Iya di kantoran, nggak pernah bersinggungan dengan masyarakat. Pasar. Dan disitulah saya mulai 1 tahun lebih sosialisasi ke masyarakat sampai dapat muri, sampai dapat akhirnya naik 2-3% sampai belasan persen. Tapi pas di penghujung itu saya putuskan mungkin dengan kolaborasi saya sama Pak Anies kita bisa lebih menawarkan sebuah perubahan di Jakarta, dan itu yang akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Jakarta. Oke, and the rest is history ya. Sampai hari ini di titik ini. Yang ketiga, Pak Prabowo. Pak Prabowo ini mentor, inspirator, dan mungkin kalau saya bilang the most misunderstood politicians yang ada di Indonesia. Karena kalau kenal sama beliau itu dalam sekali wawasan beliau. Tapi yang kadang-kadang keluar di publik itu banyak yang mispersepsi tentang Pak Prabowo. Pak Prabowo itu orangnya sebetulnya very humorous, sangat lucu orangnya, dan joke-nya itu, waduh. Kalau kita duduk makan malam nih sama dia, itu bisa dia melontarkan beberapa kayak stand up comedian. Oh ya. Sangat mirip-mirip komika. Jadi itu banyak yang nggak mengerti, dan kalau melihat sosoknya dia kan. Jadi makanya saya bilang waktu saya bersama dia di 2019 itu saya melihat 2 sisi yang sangat berbeda. Sisi dia sebagai pribadi yang super nice dan menyenangkan, tapi begitu kadang-kadang keluar di pidato kelihatan wah berbeda ya. Berbeda banget. Saya sendiri belum pernah ketemu personally dengan Pak Prabowo. Nanti saya usulkan dia untuk hadir di Friends of Mary. Thank you. Tapi di bayangan saya itu sosok pemimpin yang kayaknya tegas. Iya, tegas benar. Dan disegani. Nah mungkin karena tegas dan disegani, jadi kadang-kadang kita jadi pikirnya kayak galak dan keras dan sebagainya. Iya. Tegas disegani ya, galak sih enggak ya. Kalau saya bilang, kalau sama saya waktu kemarin kan orang waktu dipanggil untuk klarifikasi tadi pertanyaan tadi kan. Ya semua orang dipanggil Pak Prabowo ya pasti deg-degan lah kan. Tapi ternyata begitu ketemu ya sangat friendly, dia dekat sama masyarakat juga. Tapi memang mudah-mudahan beliau memiliki kesempatan untuk lebih banyak menceritakan ke masyarakat pemikirannya dia. Dan dia udah menulis banyak sekali buku-bukunya sangat dalam dan sangat filosofikal. Saya lihat konsistensinya, istiqomahnya terhadap NKRI, perjuangannya dia mulai dari masa kecil, masa remaja sampai menjadi militer, sampai akhirnya menjadi pengusaha dan sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Amin, amin. Semoga suatu hari punya kesempatan untuk bisa berkenalan dan bertemu langsung. Mudah-mudahan. Bertukar pikiran dengan Pak Prabowo. Friends of Mary Riana. Kayaknya dia mesti masuk juga di sini nih. Amin, ditunggu kedatangannya. Oke. Itu udah 3. Yang keempat berarti Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil, Friends of Mary. Dia sih plek-ketiplek sama kita. Dia kan social media darling ya. Dan juga kalau itu karena dia arsitek, saya selalu kan duduk sebelah dia kadang-kadang lagi di acara, selalu gambar itu. Mungkin pas di sini gambar juga kali ya. Dia suka bilang suka oret-oret. Dia oret-oret dan tiba-tiba jadi kayak sebuah infografis yang menarik gitu loh. Terus bisa bangun ada gambar rancangan bangunan, dan seorang arsitek. Jadi kalau tadi saya lihat Pak Ganjar ini adalah mungkin people's leader, Pak Anies ini pendidikan ya, professors. Kalau Pak Prabowo ini soldiers gitu, a good general gitu. Nah kalau Pak Ridwan ini an architect gitu lah. Arsitek dia memang. Kalau saya pandangannya, dan he's super fun to be around, seru banget, dan idenya tuh nggak habis-habis gitu. Jadi
apalagi kalau urusan konten ya. Iya. Itu kadang-kadang saya sampai juaranya konten, juaranya konten terbahak-bahak. dan terbahak-bahak dan seru banget kalau lagi sama dia dan istrinya. Kemarin ke kawinannya Kiki Syafutri juga bareng-bareng kita berempat. Banyak banget loh semua, ada kayaknya ada Pak Ganjar di situ, Pak Anies di situ, ada Pak Sandi. Kayaknya beda-beda, Pak Ganjar sama Pak Anies itu siang, saya sama Pak Ridwan itu malam sama Kang Emil. Iya, ada Pak Erick Thohir, waduh. Seru banget. Oke. Yang terakhir berarti Mas AHY. Mas AHY. Nah, Mas AHY ini saya kenal juga dari muda kan, karena saya dulu kerja buat Pak SBY waktu di Komite Ekonomi Nasional dan waktu saya HIPMI sering tahun 2005 itu juga diajak travel banyak sama Pak SBY. Mas AHY ini mungkin kalau saya lihat seorang muda yang sangat concern terhadap kemajuan bangsa kita, tapi mungkin karena posturnya yang tinggi besar gitu dan keker, saya ngelihatnya ya itu kalau super power itu kayaknya salah satu yang paling cocok Satria ya, dipasangin ke ini Mas AHY. Dan kita juga dulu suka ikut lari bareng sama Mas AHY. Dia olahraga, jago basket juga, sama-sama kita suka basket. Dan di antara para pimpinan partai politik, salah satu yang paling muda kan juga Mas AHY. Jadi ini mungkin masa depan politik Indonesia dipimpin anak-anak muda. Dan Mas AHY ini juga orangnya sangat humble juga, sangat humble dan juga lucu juga dan ceria gitu. Dia dan kalau berpakaian itu keren rapi gitu. Ya, keren. Saya tuh kadang-kadang suka diomelin sama istri saya, kamu tuh kalau pakai kayak Pak AHY gitu loh. Bisa aja Pak Sandi juga keren. Kalau saya kan very casual, beda. Very casual dan I wear things that are comfortable gitu. Tapi kalau Mas AHY itu rapih terus, ganteng dan rapi, dan pasangannya cantik juga, Mbak Anissa yang luar biasa. Oke, thank you udah menjawab pertanyaan saya. Komentar terhadap 5 tokoh politik ini ya. Apa pilihan tersulit yang pernah dibuat dalam hidup? Masuk politik, salah satunya. Itu pilihan paling sulit. Waktu jadi pengusaha, jadi entrepreneur itu kan by accident and by necessity. Jadi nggak perlu pilihan karena we don't have any other choice. When your back is against the wall, you have to do something. Dan itu nggak terpikir, your default pikiran itu akhirnya membawa kita untuk survive dan berjuang dan akhirnya menjadi pengusaha. Tapi saat pindah kuadran untuk masuk politik, karena di mata saya dan di mata keluarga saya itu politik, saya ini politisi pertama di keluarga kita gitu. Jadi udah menjadi pengusaha pertama, menjadi politisi pertama juga. Nah ini mama tuh paling pertama, yang ibu yang paling dia concern banget. Sampai sekarang masih concern. Bahkan sampai nangis kan. Sampai nangis keputusan ini. Iya, saat itu setiap kali ada ini dia takut, dia lihat TV, dia stres berat gitu loh. Dan saya akhirnya bilang, saya hanya mau melakukan ini kalau membuat orang tua bahagia. Dan saya jelaskan pilihan saya atas ajakan Pak Prabowo waktu itu. Akhirnya mereka bisa menerima dan they until now learn to accept bahwa ini pilihan hidup saya dan ini pilihan sulit dan saya harus terus bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan keluarga saya. Sudah mengembrace the choices yang dipilih oleh Pak Sandi ya. Betul. Saya jadi penasaran kan. Waktu itu banyak banget cerita sama Pak Prabowo kan. Akhirnya Pak Prabowo yang membuat Pak Sandi berubah pikiran. Apa sih yang waktu itu dikatakan atau mungkin yang mengubah pemikiran Pak Sandi dan juga meneguhkan hati akhirnya oke, that's it, saya ingin masuk politik? Dia bilang satu hal sih. Satu, bahwa Indonesia ini telah banyak sekali memberikan kontribusi kepada kamu. Kamu menjadi pengusaha besar itu karena Indonesia. Tapi pernah gak kamu memikirkan apa yang telah kamu berikan terhadap Indonesia? Apa yang kamu telah berikan, ya
mungkin bayar pajak, iya, bikin sesi-sesi seminar, berbagi, iya. Tapi kalau diberikan amanah menjadi pengambil kebijakan publik, yang tersentuh itu bukan hanya karyawanmu yang 30.000, bukan hanya orang yang ikut seminarmu mungkin 300-400, tapi jutaan, mungkin belasan dan puluhan juta masyarakat Indonesia yang akan meningkat taraf hidupnya berkat kebijakan yang kamu ambil. Jadi Pak Prabowo sama saya kan ngomongnya pakai bahasa Inggris terusnya. Itu kira-kira terjemahannya di bahasa Indonesia. Dan akhirnya saya waktu itu tersentak gitu loh, bahwa it's maybe time for me to give back to our country. Untuk contribute, untuk share dan give back. Dan sudah waktunya juga.